atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian perencanaan lokasi menurut para ahli, yang dimana kegiatan penentuan lokasi perusahaan yang terlebih dahulu harus diadakan penelitian dan peninjauan situasi lokasi yang dipilih oleh perusahaan. Sebelum suatu perusahaan mendirikan pabrik, biasanya direncanakan letaknya sebaik mungkin, sebab letak ini dapat mempengaruhi terhadap biaya operasi atau produksi, harga jual, serta kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar. Hal ini sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Agung Chandra dengan NIM 134. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keputusan perencanaan lokasi. Yang pertama, dalam pemilihan letak pabrik dipengaruhi oleh beberapa hal atau faktor. Ada yang membagi faktor-faktor itu ke dalam faktor primer dan faktor sekunder. Ada pula yang membaginya dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor primer adalah suatu faktor yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, proses produksi atau operasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan faktor sekunder adalah faktor yang sebaiknya ada, jika tidak dipenuhi masih bisa diatasi meskipun disertai dengan biaya yang relatif lebih mahal. Macam faktor primer atau sekunder ini berbeda antara pabrik yang satu dengan pabrik yang lainnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu macam-macam faktor primer serta sekunder ini berbeda antara pabrik yang satu dengan yang lain. Dalam bagian ini tidak mungkin disebutkan pembagian faktor-faktor itu ke dalam primer dan faktor sekunder karena keadaan perusahaan yang berbeda-beda. Yang pertama, letak konsumen atau pasar, dan yang kedua letak sumber bahan baku, yang ketiga sumber tenaga kerja, yang keempat tersedianya sumber daya air, yang kelima suhu udara, yang keenam tenaga listrik, dan yang ketujuh fasilitas transportasi. Terima kasih. Strategi layout. Arti tata letak atau layout menurut James M. Apple adalah kegiatan yang berhubungan dengan perancangan, susunan unsur fisik suatu kegiatan, dan selalu berhubungan erat dengan industri manufaktur. Layout merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Layout memiliki banyak dampak strategis karena layout menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontrak pelanggan, dan citra perusahaan. Kesempatannya di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya perencanaan layout disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan desain produk yang terus-menerus atau biasa disebut up to date. Yang selanjutnya yaitu setiap perubahan fasilitas akan menciptakan kondisi kerja yang tidak selalu menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu untuk usaha jasa. Karena tuntutan pelayanan yang prima dari pelanggan sehingga harus disesuaikan di dalam usaha memenuhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu perubahan layout dapat menciptakan persepsi bahwa perusahaan mengutamakan kepuasan pelanggannya. Selanjutnya yaitu tuntutan pelanggan yang menginginkan layanan prima dan mutu tinggi dengan pelayanan yang cepat, sehingga layout harus mendukung sistem pelayanan tersebut. Selanjutnya yaitu perilaku pelanggan yang terus-menerus berubah harus diikuti perusahaan dan diiringi dengan melakukan perubahan secara terus-menerus yang berkelanjutan atau biasa disebut continuous improvement. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pertimbangan dalam desain layout. Pertimbangan dalam desain layout ini sangat penting dalam perencanaannya untuk mencapai beberapa hal yang harus dipertimbangkan nantinya. Yang pertama itu ada utilitas ruang dan peralatan, lalu yang kedua ada aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik, lalu yang ketiga ada moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman juga.
Lalu yang keempat adalah interaksi dengan pelanggan yang lebih baik. Yang kelima itu adalah fleksibilitas atau bagaimanapun kondisi layout yang ada sekarang dan layout yang akan dirubah nantinya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Devisi Nurat. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa sih fungsi dari layout itu bagi perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah produksi sehingga proses produksi itu berjalan dengan lancar, yang berimpact pada output yang besar dan tentunya menggunakan biaya tenaga kerja dan mesin yang minim. Selain itu adalah fungsinya mengurangi waktu tunggu. Nah, di sini di mana ada keseimbangan antara mesin satu dengan mesin yang lainnya, dan juga selain itu dapat mengurangi penumpukan bahan dalam proses dan dalam waktu tunggu. Yang ketiga adalah dapat mengurangi proses pemindahan bahan dan tentunya dapat mengurangi jarak antara proses yang satu dengan proses yang selanjutnya. Selanjutnya yang keempat itu adalah hemat uang. Ini terjadi karena tidak adanya penumpukan material dalam proses, dan tentunya jarak antara masing-masing mesin itu berlebihan sehingga mengakibatkan luas ruangan tersebut akan bertambah. Nah, yang terakhir adalah mempersingkat waktu, di mana jarak antar mesin yang pendek atau mungkin jarak antar operasi yang satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Takirana Sari, NIM 2018-110-929. Saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe layout. Yang pertama yaitu layout dengan posisi tetap. Dalam layout dengan posisi tetap ini, proyek tetap berada pada satu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang pada tempat tersebut. Contoh seperti ada proyek pembuatan kapal, jalan layang, jembatan, rumah, dan sumur minyak bumi. Dan yang kedua yaitu layout berorientasi proses. Dalam layout berorientasi proses dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensi produk. Ketiga yaitu layout kantor. Dalam layout kantor bertujuan untuk menentukan posisi karyawan dan peralatan agar tetap selalu fleksibel. Yang keempat yaitu layout retail. Dalam layout retail berdasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi tergantung pada produk yang dapat menarik perhatian para pelanggan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini yang kelima ada layout gudang dan penyimpanan atau disebut dengan warehouse layout. Dalam layout gudang penyimpanan ini sangat penting dengan tujuan untuk penanganan yang lebih baik dan pengendalian barang-barang dapat dilakukan secara baik sehingga tidak ada barang yang rusak ataupun barang yang akan tertunda nantinya. Lalu yang keenam ada layout berorientasi produk. Dalam layout berorientasi produk ini digunakan untuk sebuah produk yang terstandarisasi proses produksinya. Pada umumnya dihasilkan dalam jumlah besar dan merupakan proses yang kontinu atau proses yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda layout yang baik. Dalam perencanaan lokasi, perusahaan harus menentukan bagaimana layout yang baik dalam penentuan lokasi. Jadi, tanda-tandanya yang pertama yaitu keterkaitan kegiatan yang terencana, pola aliran barang terencana, aliran produksi yang lurus, langkah baik atau kembali ke tempat yang dilalui minimum, gang yang lurus, pemindah antara operasi minimum, jarak pemindah minimum, serta pemrosesan digabung dengan pemindahan bahan. Terima kasih.